Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat. Ya adik-adik ya, minggu ini tanggal 20 Februari ditemani oleh Kak Hana dan ada Inang Sandri dan ada yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yaitu Inang Pendeta Rospita. Minggu ini tema kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kak Hana ulangin kembali ya, tema kita hari ini membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah tentunya adik-adik sudah rapi, sudah siap mengikuti ibadah online sekolah minggu tetap di rumah kita masing-masing, sudah mempersiapkan yang pertama alat tulisnya sudah dipersiapkan, yang kedua Alkitabnya, dan yang ketiga jangan lupa celengan kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Ya, biar kita menambah semangat adik-adik yang ada di rumah, Kak Hana mau undang adik-adik bangkit berdiri. Kita mau tepuk Yesus ya. Tepuk Yesus. Masih ingat kan ya adik-adik yang ada di rumah ya? Tepuk Yesus ya. Yuk sama-sama ya, kita tepuk Yesus ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Sekali lagi ya. Kita tepuk Yesus. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Oke, kita akan bernyanyi untuk lagu pembukaan kita. Kita bernyanyi dengan judul lagu Kasih Itu Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan khotbah kita untuk hari ini. Seperti biasa, mari persiapkan Alkitab kita. Kita duduk yang manis, lipat tangan, kita berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yuk kita membaca firman Tuhan hari ini. Tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Berhubung ini hanya satu ayat, jadi kita boleh membaca secara bersama-sama ya. Sudah semuanya? 1 Tesalonika 5 ayat 15, yuk kita baca bersama-sama. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Sekali lagi yuk kita baca ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi Nang Pendeta mengingatkan bahwa kitab 1-2 Tesalonika itu adalah merupakan surat dari Rasul Paulus ke tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika ketika itu. Sekali lagi, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika itu adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ke tengah-tengah jemaat yang berada di Tesalonika ketika itu. Nah, secara garis besar kitab Tesalonika ini berisikan tentang nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya jangan sia-sialah setiap pengajaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke tengah-tengah jemaat itu. Sekali lagi, supaya hidup mereka berkenan di hadapan Tuhan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Itulah juga yang menjadi pesan kepada kita melalui kitab Tesalonika ini, supaya kita semua berjaga-jaga, supaya kita semua bersama-sama mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, salah satunya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Sangat jelas ya adik-adik semuanya apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu dan kepada kita dalam kehidupan kita sekarang ini. Sangat jelas sekali dikatakan bahwa tidak boleh membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tetapi balaskanlah yang jahat itu dengan yang baik. Nah, sekali lagi ya, yuk kita sama-sama mengucapkan, jangan membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tetapi sebaliknya, balaskanlah yang jahat itu dengan yang baik. Itu yang dipesankan oleh firman Tuhan. Tapi yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Oh ya, berbanding terbalik kan? Kalau ada orang yang buat jahat sama kita, ya maunya dibalas dengan berbuat jahat juga, ya kan? Kalau ada yang nyakitin kita, ya balas lagi nyakitin dia. Kalau ada yang pukul kita, ya balas lagi pukul dia. Kalau ada yang kalau ada yang musuhin kita, ya balas lagi musuhin dia. Nggak usah omongin memang kenapa. Tanpa dia juga kita bisa banyak teman yang lain, kan gitu. Nah,
Kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya demikian. Tetapi firman Tuhan menasihati kita, aduh anak-anak, anak-anakku kata Tuhan ya kan. Anak-anak sekolah minggu tidak boleh berbuat seperti itu. Tetapi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Bagaimana kalau ada orang yang berbuat jahat kepadanya, maka dia tidak membalaskan dengan yang jahat, tetapi justru sebaliknya melakukan yang baik kepadanya. Ini sebenarnya tidaklah menjadi hal yang sulit untuk kita lakukan. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang baik bagi kita. Ketika dia dicaci maki, ketika dia diludahi, ketika dia dicambuk, ketika dia disalibkan. Tapi dia tidak membalaskan yang jahat kepada orang-orang banyak itu. Dia tidak membalas meludahi mereka. Dia tidak membalas mencaci maki mereka. Dia tidak membalaskan apa yang mereka perbuat kepadanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengampuni setiap orang yang melakukan yang jahat kepadanya. Ya kan? Dia justru mendoakan mereka kepada Bapaknya. Apa yang dikatakan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, Yesus tahu bahwa sesungguhnya mereka itu sudah dirasuki oleh iblis. Makanya dia katakan, ampunilah mereka. Yesus mendoakan orang banyak yang berbuat jahat itu kepadanya, kepada Bapaknya yang di surga. Nah, itu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Sama seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus, ternyata memang anak-anak Tuhan itu harus bisa mengendalikan dirinya. Anak-anak Tuhan itu harus bisa mengendalikan emosinya. Anak-anak Tuhan itu harus bisa mengendalikan amarahnya. Pasti memang iya. Kalau ada orang yang nyakitin kita, pasti kita kesal, kita marah, kita kecewa, ya kan? Kalau ada orang yang buat jahat kepada kita, pasti kita marah, pasti rasanya gimana gitu ya. Tapi ya di sini kita mau diajak oleh Tuhan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita masing-masing. Makanya Tuhan Yesus, Rasul Paulus juga mengingatkan kita, marilah datang kepada Tuhan. Bawalah kekecewaan kita itu, kekesalan kita itu, amarah kita itu, emosi kita itu kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang menguasai hati, pikiran kita. Supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita tidak sama dengan dia. Tidak sama dengan orang yang jahat itu, tidak sama dengan mereka yang melakukan yang tidak baik itu. Kalau kita sama-sama membalaskan yang jahat itu berarti kita tidak ada bedanya dengan mereka. Kita sama-sama berarti anak iblis yang selalu melakukan kejahatan dalam hidupnya. Nah, padahal kan orang Kristen itu, anak sekolah minggu yang dengar-dengaran dengan Tuhan itu harus berbeda dengan yang lainnya. Nah, oleh karenanya kita harus mengampuni mereka, memaafkan mereka, mendoakan mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian bagaimana juga kita tidak langsung membangun tembok, batas dengan mereka. Kamu kan udah jahat sama saya, kamu kan udah nyakitin saya, lalu kita nggak mau ngomongin dia. Ya nggak juga, tapi bagaimana kita membangun komunikasi yang baik, bagaimana kita tetap berteman, bagaimana kita juga bersekutu bersama dengan mereka. Jadi adik-adik semua, pembalasan itu tidaklah menjadi hak kita, pembalasan itu adalah hak dari Tuhan. Makanya segala sesuatunya harus kita serahkan kepada Tuhan kita itu. Yang harus kita kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita bersama-sama membalaskan setiap yang jahat dalam kehidupan kita ini dengan yang baik, maka kita akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh
Tuhan. Nah, adik-adik semua, itulah yang menjadi pesan dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Jadi, mari kita bersama-sama untuk selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita ini, meskipun di sekitar kita selalu ada orang yang bermaksud jahat kepada kita semuanya. Dan hari ini kita akan melakukan aktivitas kita yang dipimpin oleh Kak Hana. Ya, untuk merespon firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Inang Pendeta, kita akan bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu dengan judul lagu Bit Cubit Cubit. Ayo Inang. Bit cubit cubit itu sakit, jek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Sekali lagi adik-adik ya. Bit cubit cubit itu sakit, jek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Karena kita Tuhan sayangi, karena kita Tuhan sayangi. Aktivitas kelas Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022 dibagi menjadi 2. Yang pertama kelas kecil, yaitu adik-adik bernyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Lagu ini nanti adik-adik dapat dengarkan pada lagu penutup. Nah, lagu ini nanti dinyanyikan, divideokan. Minta tolong mama papa di rumah untuk membantu adik-adik memvideokan lagunya. Lalu dikirimkan di grup kelas masing-masing. Ini sebagai absen kelas kita ya. Jadi ini untuk kelas kecil dari TKA, TKB, dan kelas 1-2. Lalu untuk kelas besar, aktivitasnya nggak kalah seru loh, yaitu membuat worksheet ya. Jadi pertanyaannya adalah tuliskan 3 hal yang adik-adik lakukan jika ada orang yang menyakiti hati adik-adik. Jadi Kak Hana ulangin sekali lagi ya untuk kelas besar dari kelas 3, 4, dan 5, 6. Yaitu membuat worksheet, yaitu tuliskan 3 hal yang adik-adik lakukan jika ada orang yang menyakiti hati adik-adik. Ya, adik-adik selamat mengerjakan ya aktivitasnya untuk kelas besar. Jangan lupa nanti difoto, lalu dikirimkan di grup kelas masing-masing. Ini sebagai absensi kita pada minggu ini. Ya, selamat mengerjakan ya adik-adik ya untuk aktivitasnya. Sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Dah. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas kita untuk hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi khotbah kami dalam ibadah untuk hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami boleh sama-sama semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini firman-Mu sungguh-sungguh menasihati kami semua bagaimana kami benar-benar menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, yang dituntun untuk melakukan yang baik kepada orang-orang yang selalu berbuat jahat di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa kepadamu. Amin.
Sampailah kita di ucapan selamat ulang tahun. Yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Februari ada 4 adik-adik sekolah minggu. Yang pertama ada Gadiel Haposan Sidauruk tanggal 15 Februari. Yang kedua ada Mario Sabar Tinambunan tanggal 19 Februari. Yang ketiga ada Yehezkiel Frankie Alexander Siregar tanggal 14 Februari. Dan yang keempat ada Akiel Elfren Bukit tanggal 20 Februari. Kahana mewakili Amang dan Inang Pendeta, mewakili pengurus sekolah minggu, mewakili kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Untuk mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun, kita akan bernyanyi selamat ulang tahun. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bernyanyi. Ayo Inang. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Gadiel, padamu Mario, padamu Yehezkiel, padamu Aikel, selamat ulang tahun. Adik-adik warta sekolah minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Yang pertama, mengingatkan kembali adik-adik yang belum mengumpulkan atau yang mau mengumpulkan persembahan yang celengan, boleh adik-adik kirimkan, bisa datang langsung ke gereja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 3 sore. Lalu boleh juga kalau mamahnya mungkin repot, boleh adik-adik mengirimkan langsung ke Sintua wilayahnya masing-masing, atau bisa mengirimkan ke rekening gereja yang ada di warta jemaat ya. Jadi Kahana mengingatkan kembali adik-adik yang belum mengumpulkan persembahan dan yang masih mau, boleh dipersilakan untuk tahun 2021 ya adik-adik ya. Dengan format nanti nama dan kelasnya. Ditunggu sampai tanggal 27 Februari ya, ditunggu sampai tanggal 27 Februari untuk mengumpulkan persembahan. Warta yang kedua yaitu minggu kemarin tanggal 13 Februari kita sudah mengadakan pembukaan Parheon sekolah minggu. Yeay! Bagaimana adik-adik, semangat ya tentunya ya mau mengikuti Parheon. Nah, ada rangkaian perlombaan, bisa adik-adik lihat di slide berikut ini.
Ya, adik-adik tadi sudah lihat kan ya mata lombanya gitu ya. Kira-kira aku mau ikut lomba apa nih ya? Aku ada dari TKA, TKB, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo adik-adik berburu-buru ya untuk segera daftarkan diri adik-adik mengikuti lomba. Karena ini adalah Parheheon, yaitu hari kebangkitan adik-adik sekolah minggu. Jadi biar makin semangat adik-adik ya. Ajak mama papa untuk membantu adik-adik dalam kegiatan Parheheon sekolah minggu. Oke adik-adik, terima kasih. Sekian Warta Sekolah Minggu hari ini. Kita masuk lagu penutup kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah tadi sudah menyiapkan celengan dan persembahannya. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu Kasih Itu Memaafkan. Dan lagu ini akan divideokan untuk adik-adik kelas kecil dari TKA sampai dengan kelas 1, 2 ya. Jadi lagu ini nanti akan jadi tugas adik-adik ya. Mari kita bernyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Ayo Inang. Kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari lipat tangannya, tutup mata, duduk yang manis. Adik-adik semua, kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena sampai dengan hari ini Tuhan senantiasa menjagai dan memberkati kami semuanya. Hari lepas hari Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan hari ini Engkau memberikan waktu yang baik bagi kami, ya kami boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah sekolah minggu secara online untuk hari ini. Bapa di surga, biarlah kiranya Engkau memberkati kami semuanya dalam ibadah kami, memberkati firman yang kami dengarkan, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan menjadi anak-anak yang selalu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami ini, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ajarlah kami semuanya untuk selalu bisa mengendalikan amarah kami, kecewa kami, kekesalan kami ketika ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Supaya kami tidak membalaskan setiap kejahatan, tetapi justru kami membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Sebab itulah teladan yang kami peroleh dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat bagi kami semuanya. Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh adik-adik sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau memberkati mereka dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Memberkati setiap proses pembelajaran mereka yang mungkin saat ini ada yang belajar di sekolah secara tatap muka langsung, tetapi juga mungkin ada yang belajar secara daring. Bapa dalam surga, melalui proses pembelajaran apapun itu, kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menambah-nambahkan kesehatan kepada mereka semua dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran
di rumah maupun di sekolah mereka masing-masing, agar mereka dalam hikmat yang daripada Tuhan, kepintaran yang daripada Tuhan, bisa meraih cita-cita mereka sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga mendoakan buat seluruh orang tua, Tuhan semakin memberikan, melimpahkan kesabaran dan juga sukacita dalam mendampingi, mendidik, membimbing, dan merawat, memelihara, membesarkan anak-anak mereka, supaya mereka nantinya bisa menjadi anak-anak kebanggaan di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan juga. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan dari orang tua anak-anak sekolah minggu kami, supaya berlimpah-limpah berkat dalam kehidupan mereka melalui pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi mereka semuanya. Kami juga mendoakan biarlah kiranya dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi sampai dengan sekarang ini. Mungkin ada banyak anak-anak sekolah minggu kami yang terpapar COVID-19, Bapa dalam surga, kami tidak bisa berbuat banyak untuk mereka semuanya. Tapi satu hal yang bisa kami lakukan, kami mendoakan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan yang bertindak dalam kehidupan mereka, Kau menambahkan kekuatan, kesehatan kepada mereka semuanya, melalui makanan, minuman, obat-obatan, bahkan istirahat mereka, dimanapun mereka saat ini. Semua itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi anak-anak sekolah minggu kami. Begitu juga dengan para orang tua mereka yang mungkin juga terpapar dengan COVID-19. Tuhanlah yang mengulurkan tangan pengasihan-Mu yang sungguh-sungguh penuh kuasa itu untuk menjamah tubuh mereka, supaya mereka juga beroleh kesembuhan dan mereka kembali beraktivitas dalam hari-hari kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, daripada-Mulah panjang umur, daripada-Mulah kesehatan, daripada-Mulah kehidupan. Oleh karenanya, biarlah Tuhan yang selalu bertindak di tengah-tengah kehidupan anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka senantiasa boleh bersyukur, berterima kasih atas segala anugerah yang telah Tuhan limpahkan dalam perjalanan kehidupan mereka. Berkatilah juga Tuhan setiap kegiatan yang boleh kami lakukan dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini, terlebih dalam setiap kegiatan-kegiatan Parheheon anak sekolah minggu HKBP Pasar Minggu di tahun 2022 ini. Tuhan, Engkau yang selalu membimbing adik-adik kami, Tuhan yang selalu mengingatkan mereka untuk boleh bersama-sama berpartisipasi, boleh mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka Parheheon anak sekolah minggu. Kami percaya Tuhan akan menambahkan kesehatan dan kekuatan kepada adik-adik sekolah minggu kami, kepada para orang tua, kepada guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, dan semua tim yang terlibat dalam pelayanan kepada adik-adik sekolah minggu di gereja-Mu ini. Kami hanya bisa berserah kepada tangan pengasihan Tuhan, dan segala sesuatunya kami serahkan kepada Bapa dalam surga. Kami juga mendoakan buat setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini, Tuhanlah yang selalu memberikan kesatuan hati untuk seluruh majelis dan seluruh jemaat Tuhan, supaya semua boleh kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dengarkanlah kami juga tatkala kami berdoa di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ada tambahan informasi. Yang pertama, diminta dengan sangat adik-adik yang ada di rumah untuk menambahkan dalam pokok doanya. Yang pertama itu tanggal 4 Februari adalah Hari Kanker Sedunia. Lalu yang kedua, tanggal 15 Februari itu adalah Hari Kanker Anak Sedunia. Jadi diminta tolong kepada adik-adik untuk menambahkan pokok doa adik-adik yang ada di rumah untuk mendoakan dalam minggu ini, yaitu tadi yang Kak Hana sampaikan, Hari Kanker Sedunia dan Hari Kanker Anak Sedunia, ya, untuk ditambahkan dalam pokok doa. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Kak Hana berpesan, Inang Pendeta dan pengurus dan kakak guru sekolah minggu berpesan kepada adik-adik, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah saja. Dah. Sampai ketemu minggu depan ya.